terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu, membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api, seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil, seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat, karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berfoto di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek, karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri. Kejadian tersebut, soal anggapan penolakan pendampingan oleh Polsek gimana, Pak? ya jadi sebenarnya bukan penolakan ya, tetapi saat kejadian tersebut untuk anggota Polsek maupun Kapolseknya itu meminta dokumen-dokumen karena berkaitan juga dengan upaya paksa nantinya yang akan kita lakukan. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum, termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Nah, untuk anggota 4 yang dipanggil dengan propam itu gimana, Dan? Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya, baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Pak, memang SOP-nya harus gimana tuh, Pak, kalau misalnya minta pendampingan dengan kasus yang sama seperti itu, Pak? Iya, jadi saat ditanyai oleh anggota kepada korban ya, dalam ini yang mempunyai rental mobil, bahwa untuk dokumentasi dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam hal ini seperti kaitan dengan fidusia, kemudian juga dari pengadilan dalam hal
penyitaan barang bukti mobil nantinya, itu yang bersangkutan tidak melihat atau tidak memperlihatkan dokumen-dokumennya seperti itu. Berarti kalau setiap laporan itu harus lengkap membawa dokumen-dokumen dengan Ya, karena kita kan memilah untuk pelaporannya seperti itu ya, karena kita juga tidak mau menyalahi aturan, prosedur, karena juga itu berkaitan dengan upaya paksa nantinya kan untuk penyitaan kendaraan maupun barang bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Ucri Channel ya. Anak rental mobil barusan menceritakan kronologinya tentang kejadian di tempat tersebut dan waktu ke Polsek Cinangka ya. Beliau menceritakan apa yang terjadi terkait penarikan atau pengejaran mobilnya sendiri gitu loh. Dan beliau menyatakan penolakan sebelum memberikan dokumen-dokumennya. Dan sengaja saya tayangkan ya video saya mengutip dari Tribun ya, dan juga klarifikasi Kapolres ya, Kapolres Cirebon tentang Kapolsek Cinangka. Kalau dari sisi anaknya bos rental ya, beliau kan menyatakan tentang dokumen-dokumen yang ada itu adalah STNK, juga BPKB, dan kunci serepnya begitu. Terkait Kapolres tadi berbicara tentang SOP-nya yang ditanyai oleh Polsek, oleh anggota Polsek tentang dokumen-dokumennya, kan berbicara tentang pengadilannya. Mungkin intinya Kapolres tuh ingin berbicara seperti ini terkait dokumennya ya. Ya terkesan kan kayaknya muter-muter ya. Tapi menurut saya adalah sebenarnya menurut yang saya tahu dokumennya itu mungkin ya kenapa tidak mau mendampingi SOP-nya itu. Kalau saya tahu ya, setahu saya ini di mana tempat terjadi pertama itu terjadi katakanlah pengambilan, katakanlah di rumahnya si bos rental itu ya, katakanlah di situ sudah. Nah, sebelum pengejaran seharusnya beliau itu melaporkan dulu ke polsek terdekat, maksudnya polsek yang ada di rumahnya beliau, di dekat rumahnya beliau lah, bos rental itu. Setahu saya seperti itu. Nah, kalau sudah dapat surat laporan kehilangan atau mau itu gitu loh, ketika barangnya ada di wilayah lain, ada polsek yang dekat situ, kita mengajukan pendampingan, mungkin langsung ditanggapi, mungkin karena sudah ada laporan dari polsek terdekat yang ada di kejadian utama.
pertama kali lah dekat rumahnya gitu kan, nyewanya itu kan di rumahnya kemungkinan situ. Nah, mungkin prosedurnya itu, jadi surat laporan dari polsek yang dekat rumah itu kejadian yang pertama itu, terus BPKB-nya, STN, nah itu baru baru mungkin ya, mungkin menurut Kapolres ini seperti itu gitu loh. Kalau surat pengadilan saya tidak tahu, saya belum sempat belum sempat tahu kalau ke pengadilan gitu. Tahu. Yang setahu saya ke polsek terdekat, laporan kehilangan atau gimana itu baru ketika barang itu ada di wilayah lain, kita tinggal menyodorkan bukti-buktinya gitu. Entah itu BKB, STN, dan surat laporan dari polsek terdekat bahwasanya itu mobil atau barang milik kami yang mau kami ambil lagi, seperti itu. Ini menurut yang saya tahu ya, yang saya tahu. Tapi entahlah kan, jenengan-jenengan bisa berpikir atau enggak ya, lebih lebih luas lah pengalamannya ketimbang saya gitu. Ya jangan sampai lah kejadian seperti ini itu terulang lagi, karena kan si aparat kepolisian ini kan mengayomi gitu loh, dan juga masyarakat ini harus ngerti dengan prosedurnya begitu. Makanya Kapolres Cilegon itu berbicara tentang kami tidak mau terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran. Jadi sudah meminta dokumen. Mungkin yang dimaksud dokumen tersebut adalah itu. Kalau pengadilan saya kurang kurang mengerti ya, kurang mengerti. Mungkin itu yang dimaksud oleh Bapak Kapolres. Mungkin ya, mungkin saya juga tidak tahu. Saya bukan orang hukum, tapi saya ya hanya mengamati ini aja gitu loh. Kalau salah ya saya minta maaf atas analisis saya gitu loh, pengetahuan saya gitu loh. Ya, mohon diluruskan kan seperti itu. Dan jangan sampai keadaan seperti ini terjadi lagi. Begitu. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan KRI harga mati.